Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ikhwatal iman, para jamaah Masjid Sholihin Muhammadiyah Tambak Segaran rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita bertemu kembali, dan saya sudah lama enggak ngisi di sini nggih. Sudah 4 bulanan mungkin ya saya enggak ngisi. Alhamdulillah kita dipertemukan Allah kembali, dan kita lanjutkan kajian kitab Hadis Arba'in Nawawi. Sebagian sudah dibagikan nggih. Seingat saya sebelum Ramadan saya sampaikan hadis yang pertama. Setelah itu Ramadan terus libur sampai sekarang ini. Pertama saya sampaikan hadis tentang innamal a'malu binniyat, tentang bahasan niat sampai selesai. Kemudian hadis yang kedua ini hadis tentang Jibril, hadis Jibril yang panjang itu Pak, dan seingat saya sudah pernah saya sampaikan. Sehingga insya Allah pada pertemuan kali ini kita akan bahas al-hadis ats-tsalits, hadis yang ketiga. Silakan dibuka bukunya masing-masing. Al-hadis ats-tsalits, hadis yang ketiga. An Abi Abdurrahman Abdullah ibn Umar radhiyallahu taala anhuma. Dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala, beliau berkata. Jadi perawi hadis perawi hadis ini namanya Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar itu putranya Umar bin Khattab, termasuk ulamanya sahabat. Kata Aisyah, tidak pernah aku melihat orang yang paling berusaha mengikuti Nabi melebihi Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar itu orangnya ahli agama, ahli ilmu, ulamanya sahabat. Abdullah bin Umar berkata, sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ini hadis sudah sering kita dengar. Bahkan dulu di awal-awal saya nyampaikan materi di masjid ini sudah pernah saya bawakan hadis ini. Tapi karena ini kita baca kitab ya kita baca lagi. Rasulullah bersabda, buniyal islamu ala khamsin. Islam itu dibangun di atas 5 dasar. Yang pertama, syahadati alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Yang pertama, syahadatain, bersaksi tiada yang berhak disembah selain Allah, dan bersaksi bahwa Nabi Muhammad utusan Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, wa iqamis shalah, menegakkan salat. Yang nomor 3, wa itaiz zakah, menunaikan zakat. Yang keempat, wa hajjil baiti, haji ke Baitullah. Yang kelima, wa shaumi Ramadan, dan puasa Ramadan. Rawahu al-Bukhari wa Muslimun. Hadis ini hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Jadi Bapak-bapak, hadis ini berisikan rukunnya Islam. Syahadat, salat, zakat, haji, puasa. Dalam hadis ini haji ditaruh nomor 4. Betul? Puasa ditaruh nomor 5. Tetapi ada hadis yang lain, yang nomor 4 adalah puasa, sedangkan yang nomor 5 adalah haji. Tidak ada masalah itu. Yang penting 5 itu. Saya akan terangkan yang pertama, syahadatain, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna
Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah, tiada yang berhak disembah selain Allah, ini memiliki konsekuensi. Apa konsekuensinya? Konsekuensinya adalah meninggalkan kesyirikan. Kalau ada orang mengucapkan la ilaha illallah tapi kok melakukan kesyirikan, maka belum bertauhid meskipun lisannya sudah mengucapkan la ilaha illallah. Dan bapak-bapak, ibu-ibu, sering saya sampaikan, di dalam Al-Quran itu ada ayat yang ayat ini dulu diturunkan kepada para nabi sebelumnya, sebelum Rasulullah. Di dalam Al-Quran itu ada ayat yang ayat ini juga diturunkan dalam kitab Taurat, ayat ini juga diturunkan dalam kitab Injil, ayat ini juga diturunkan dalam kitab Zabur, dan ayat ini juga diturunkan pada kitab-kitab nabi-nabi terdahulu. Jadi ada ayat dalam Al-Quran, nabi boleh silih berganti, tapi ayat ini tidak pernah Allah ganti. Kitab suci datang silih berganti, tapi ada ayat yang tidak pernah Allah ganti. Ayat itu ada dalam Al-Quran dan ada di kitab-kitab nabi, para nabi yang terdahulu. Yaitu, silakan dicatat, yaitu surat Az-Zumar ayat 65. Semua para nabi pernah Allah turunkan kepadanya surat Az-Zumar ayat 65. Seluruh kitab suci pernah ada ayat ini. Ayat ini tidak pernah Allah ganti, selalu ada dan selalu diwahyukan kepada para nabi. Surat apa tadi? Az-Zumar ayat 65. Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika, dan sungguh telah diwahyukan kepadamu wahai Muhammad, dan diwahyukan pula kepada nabi-nabi sebelummu. Jadi seluruh nabi pernah diberi wahyu ini. Apa itu? Perhatikan. La in asyrakta la yahbatanna amaluka. Kalau sampai kamu melakukan kesyirikan, terhapus, hangus dan gugurlah amalanmu. Wala takunanna minal khasirin, dan engkau benar-benar menjadi orang-orang yang merugi. Ini ayat selalu diturunkan kepada para nabi. Intinya, kalau kamu melakukan kesyirikan, hancurlah amalan. Nah, ini penting, Pak. Kalau sampai kita melakukan kesyirikan, sholat, haji, puasa, zakat, sodako, jihad, entek, percuma. Berdasarkan surat apa tadi? Az-Zumar 65. Makanya harus berpegang teguh dengan tauhid, tidak melaksanakan kesyirikan, tidak percaya ramalan bintang, tidak pergi ke dukun, tidak pakai jimat, tidak ke tukang sihir, tidak percaya ngalap berkah yang tidak sesuai tuntunan, tidak percaya dengan tawasul yang tidak syar'i, tidak percaya dengan jimat, pelet, jampi, mantra dan teman-temannya. Dan itu dulu sudah pernah saya sampaikan satu persatu. Masih ingat gak? Ingatlah yang ingat, lupalah yang lupa. Sudah saya sampaikan dulu itu. Nah itu Pak, intinya Pak, konsekuensi dari la ilaha illallah adalah meninggalkan apa tadi? Kesyirikan. Innahu man yusyrik billah faqad harramallahu alaihil jannah. Siapapun orangnya yang melakukan kesyirikan, Allah haramkan masuk surga. Jadi tidak ada setitik tempat pun di surga bagi pelaku kesyirikan, tidak ada. Wa ma'wahun nar, dan tempatnya di neraka. Wa ma lidzalimina min ansor, dan tidak ada penolong bagi orang yang melakukan kesyirikan. Tidak bisa. Alhamdulillah, jamaah Muhammadiyah harus paham tauhid. Karena itulah dulu Yai Dahlan mendirikan organisasi Muhammadiyah. Nah, itu syahadat yang pertama, Pak. Sekarang syahadat yang kedua, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi
Nabi Muhammad utusan Allah. Ucapan ini berkonsekuensi. Panjenengan ingin jadi umatnya Nabi gitu. Ya Muhammad dia itu loh ada ya nisbat gitu. Ya nisbat kepada namanya siapa? Nabi Muhammad, yang artinya pengikut Muhammad. Lah siapapun yang jadi pengikutnya Nabi Muhammad itu perlu pembuktian. Tidak semua orang yang ngaku pengikut Muhammad benar-benar pengikutnya Muhammad. Butuh bukti. Makanya kata Imam Ibnu Katsir, perhatikan. Kata Imam Ibnu Katsir, laisa sya'nu an tuhibba walakinna sya'na an tuhabba. Yang menjadi permasalahan bukan engkau mencintai, tapi permasalahannya adalah apakah engkau dicintai. Kalau ngaku cinta Nabi, saya rasa nggak ada umat Islam yang nggak cinta Nabi, betul? Semuanya ngaku cinta Nabi, tapi masalahnya apakah kita dicintai Nabi? Seorang penyair Arab mengatakan, kullun yadda'i waslan bilaila wa laila la tukirru lahum bidzaka. Semua orang mengaku punya hubungan dekat sama wanita cantik bernama Laila. Wa laila la tukirru lahum bidzaka, padahal Laila enggak kenal siapa mereka. Begitulah orang yang ngaku cinta Nabi tapi tidak menjalankan konsekuensinya. Lah, supaya panjenengan benar-benar jadi pengikutnya Nabi, dapat syafaatnya Nabi, ketemu Nabi di telaganya pada hari kiamat, perlu 4 pembuktian. 4 ini silakan dicatat. Dan dulu juga insya Allah sudah pernah saya sampaikan di tempat ini. Konsekuensi dari wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, aku bersaksi Nabi Muhammad utusan Allah. Pembuktiannya ada 4. Yang pertama, tasdiquhu fi ma akhbar, membenarkan, mengimani dan mempercayai beritanya Nabi. Nabi mengucapkan A, wajib diimani A. Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, Allah tinggi di atas arsy. Sami'na wa ata'na, enggih ya Rasulullah, kula patuh kula tunduk. Iman, gak usah ndukur apa enggak ya. Wis Nabi ngomong jelas ngono kok gak. Nabi mengatakan nanti ada azab kubur, nanti ada nikmat kubur, nanti ada padang mahsyar. Manusia akan digiring menuju padang mahsyar dalam keadaan telanjang, tidak beralas kaki, tidak berkhitan. Terus dihisab, ditimbang, ya, masuk telaga, masuk sirat, berjalan di atas sirat. Prahara-prahara akhir zaman, ada syafaat. Itu semuanya beritanya sahih yang wajib kita imani. Nah, kalau ada orang ngomong gini, ya nanti itu ada apa enggak ya sirat, wallahu a'lam, saya enggak yakin. Kamu belum jadi umat Nabi, minggir. Kamu belum jadi umat Nabi. Karena syarat jadi umat Nabi yang pertama, kamu wajib iman dengan apa yang sudah diwartakan oleh Nabi. Nabi mengatakan jika ada lalat masuk ke gelasmu, apa kata Nabi? Falyaghmishu, celupkan sekalian terus lempar. Karena sayap lalat itu salah satunya ada penawar, sayap yang lain ada racunnya. Kita nggak tahu mana yang racun, mana yang penawar. Celupkan dan boleh kau minum nih, boleh dipakai. Hadisnya sahih. Maka wajib kita imani. Karena hadisnya apa? Kalau sampai aku nggak percaya sama hadis ini, kamu belum jadi umat Nabi. Karena kamu kehilangan syarat yang pertama. Apa syarat yang pertama? Membenarkan berita Nabi. Rasulullah SAW menyuruh para perempuan memakai hijab. Mari orang-orang liberal mengatakan Anda itu kan cuma budaya barat. Budaya apa? Budaya Arab. Soalnya wong Arab itu kan padang pasir, banyak debunya, biar nggak kelilipen, maka pakai jilbab biar rambutnya nggak kena apa? Pasir. Rasulullah yang mengajarkan itu. Istri-istrinya Nabi diajari Nabi untuk menutup auratnya. Kalau ada orang liberal mengatakan bahwa jilbab budaya Arab, dia gak paham budaya Arab. Budaya Arab dulu itu Pak,
Perempuannya itu kalau tawaf di Ka'bah telanjang bulat, bukan telanjang kotak lagi. Telanjang bulat, Pak. Ojo dibayang loh ya. Ojo dibayang nih. Telanjang bulat dan rambutnya nih taruh di depan untuk menutupi payudaranya, tawaf. Terus datang Islam, Rasulullah hapuskan, suruh wanita pakai apa? Pakaian penutup aurat. Ya, jadi kalau Nabi berbicara, menjelaskan berita, wajib diimani, jangan ditolak dan jangan diingkari. Kalau sampai engkau mengingkarinya, minggir, kamu belum jadi umatnya Nabi. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, bapak-bapak yang dirahmati Allah, yang kedua, syarat atau konsekuensi yang kedua jadi umatnya Nabi adalah, atau pembuktiannya adalah imtithalu ma'amar, imtithalu ma'amar, menjalankan perintah Nabi. Nabi memerintahkan kaum laki-laki pergi sholat ke masjid jamaah, sholat atau jamaah, ya. Nabi menyuruh kita untuk menutup aurat, tutup auratmu. Itu konsekuensinya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyuruh kita untuk jujur dalam berjual beli, jujurlah dalam jual beli. Itu nomor berapa? 2. Rasulullah nyuruh kita sholawat, sholawatanlah kalian. Tapi sholawat sing temenan. Ya, man shalla alayya sholatan wahidatan sallallahu alaihi biha asron. Barang siapa membaca sholawat 1 kali, Allah balas 10 kali. Tapi sholawat sing api, gak usah pakai joget-joget. Sholawat sing tenanan, sing rusuk. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala ali, atau yang semisalnya Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad, dan semisalnya. Nah, intinya perintah Nabi kerjakan. Itu yang nomor 2. Yang nomor 3, ijtinabu manaha anhu wa zajar, meninggalkan larangan Nabi. Meninggalkan larangan Nabi. Nabi melarang kita riba, tinggalkan riba kalau ngaku jadi umatnya Nabi. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la'anallahu akilar riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidaihi hum sawa. Allah melaknat orang yang makan riba, yang ngasih makan riba, yang minjemi dan yang dipinjemi, yang mencatatnya, kedua saksinya, hum sawa, semuanya sama-sama kena laknat. Maka tinggalkan. Ya, apa yang dilarang berhenti. La'anallahu alwasima wal mustausima. Rasulullah melaknat orang yang bertato dan yang minta ditato, yang mentato dan yang minta ditato. Umatnya Nabi, ojo kakek bola, nggak boleh pakai itu. La'anallahu alwasila wal mustausila. Rasulullah melaknat atau Allah melaknat wanita yang nyambung rambutnya dan yang minta disambung rambutnya. Rasulullah melarang membuka aurat, ya tinggalkan, tinggalkanlah membuka aurat. Artinya harus kita menutup aurat. Begitu. Ya, apa yang diperintahkan Nabi kerjakan, yang ditinggalkan Nabi stop. Itu kalau mau jadi umatnya Nabi. Nabi nyuruh sampai jenggoten. Ya, Nabi nyuruh kita itu membersihkan diri dengan banyak-banyak berwudulah yang benar. Apa yang diperintahkan Nabi kerjakan, yang dilarang stop. Itu kalau ingin jadi umatnya Nabi kayak gitu, itu memang 1 membenarkan beritanya, 2 menjalankan perintahnya, 3 meninggalkan larangannya. Yang paling sulit yang nomor 4. Wa an la yu'badallahu illa bima syara'a. Tidak boleh beribadah kepada Allah kecuali dengan syariat Nabi. Gak boleh gawe aturan dewe.
Sami'na wa ata'na. Kalau Rasulullah menentukan bilangan, pegang bilangan itu, jangan diganti-ganti. Kalau Rasulullah menentukan ukuran, pegang ukuran itu, jangan diganti-ganti. Rasulullah kalau sudah menentukan jenis, pegang jenis itu, jangan diganti-ganti. Ya. Nah itu artinya yang nomor 4 ini artinya jangan melakukan apa? Bid'ah. Nanti bab bid'ah ada sendiri. Saya nggak mau menerangkan bid'ah dulu karena ada bab sendiri nanti. Oke itu nggih, jadi asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Asyhadu alla ilaha illallah konsekuensinya meninggalkan syirik. Wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah artinya mengikuti Nabi dan meninggalkan bid'ah. Dengan 4 konsekuensi yang saya terangkan tadi. Alhamdulillah 2 kalimat syahadat sudah selesai. Sekarang pindah rukun yang kedua. Apa tadi? Wa iqamis sholat, dan menegakkan sholat. Pak, perhatikan, sholat ini min aujabil wajibat, kewajiban yang paling wajib dalam Islam setelah syahadat sholat. Bahkan syariat sholat ini berbeda dengan syariat-syariat yang lain. Kalau syariat-syariat yang lain itu Allah menyuruh Jibril membawa wahyu ke Nabi Muhammad pakai perantara Jibril. Tapi khusus sholat nggak pakai Jibril. Nabi sendiri diisrokan dan dimi'rajkan ke langit. Betul apa tidak? Saking istimewanya sholat, sampai-sampai Nabi itu nggak pakai diperantarai dengan apa? Jibril. Nabi sendiri yang diisrokan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa dimi'rajkan sampai ke langit tingkat 7 sampai ke Sidratul Muntaha. Malaikat Jibril gak bisa. Tujuannya apa? Langsung dapat titah dari Allah, sholat 5 waktu. Berbeda dengan zakat, cukup ngasih kepada Jibril, Jibril dibawa ke Rasulullah. Betul? Haji, puasa, jihad, sedekah melalui malaikat Jibril. Tapi khusus sholat, jangan main-main sama sholat. Sampai-sampai Nabi diangkat Allah ke langit tingkat 7, langsung diberi titah tanpa perantara tentang masalah sholat. Isra Mi'raj juga dalil bahwa Allah ada di atas. Sebagian yang disampaikan Buya Hamka dalam kitab-kitabnya. Allah di atas, wajib diimani Allah di atas. Karena Allah sendiri yang mengatakan itu. Tapi gak usah dibagaimanakan atas. Itu akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang sesungguhnya. Kemudian Rasulullah tentang sholat ini mengatakan dalam riwayat Imam Ahmad, al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-shalah. Yang membedakan kita dengan orang kafir itu sholat. Faman tarakaha faqad kafar. Maka siapa yang meninggalkan sholat maka dia murtad kafir. Hati-hati Pak. Dosanya meninggalkan sholat jauh lebih besar daripada dosanya zina, membunuh dan minum minuman keras. Ini banyak orang gak paham. Dikira eneng meninggalkan sholat itu. Orang berzina 1000 kali, dia tetap Islam Pak. Meskipun dosa ini gede, dosa ini zina itu besar sekali Pak. Tetapi kalau dibandingkan dengan meninggalkan sholat, jauh lebih besar meninggalkan sholat. Lah banyak orang nggak paham. Alhamdulillah meskipun aku nggak pernah sholat, tapi alhamdulillah aku nggak pernah judi, nggak pernah minuman keras, aku nggak pernah zina. Nggak paham, karena nggak ngaji. Dikira eneng meninggalkan sholat ini. Masalakakum fi saqar. Apa yang membuat kamu masuk neraka saqar? Qalu lam nakum minal musallin. Dulu di dunia aku enggak sholat. Wong zina Pak ping 1000 tetep wong Islam meskipun dosane gede. Kau wedi nemen, tapi se-Islam. Tapi nek ono wong gak sholat blas Islam, tapi KTP ini wonge wallahu a'lam gak Islam deh. Nek gak pernah apa? Sholat blas. Al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-shalah. Yang membedakan kita dengan orang kafir itu sholat. Faman tarakaha faqad kafar. Maka siapa meninggalkan sholat maka dia kafir. Hadis sahih riwayat Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Makanya kita boleh ngeremehkan sholat itu. Ya, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-shalah.
Yang pertama kali dihisab dari hamba ini apa? Sholat. Tidak boleh main-main kita sama sholat. Nggak boleh main. Bagaimana sholatmu? Ya ikulah hidupmu. Uripmu iku lho enak mbek gak. Wis tonton sholatmu. Gerayang ngono awakmu dhewe-dhewe. Nek sholatmu gak tenanan, senengane terlambat, urusanmu ya terlambat kabeh. Cekelen omonganku. Nek awakmu senengane terlambat sholat, urusanmu ya terlambat kabeh. Nek awakmu semangat sadurunge adzan wis ngenteni nang masjid di saf yang paling terdepan misalnya, urusanmu digampangno karo Allah Subhanahu wa taala. Wong iku nek kepengin ngoco, deloken salatmu. Nek salatmu berantakan, yakin 100% uripmu berantakan. Bagaimana salatmu, itulah hidupmu. Nek salatmu api, insyaallah uripmu api. Nek salatnya berantakan, insyaallah uripmu berantakan. Makanya hendaknya kita perhatian masalah sholat ini. Nah cuman dulu juga sudah saya pernah saya sampaikan di tempat ini. Kok pernah kabeh bisa nih? Dulu sudah pernah saya sampaikan di tempat ini, orang meninggalkan sholat itu ada perinciannya. Tidak semua, jadi ada perinciannya lah. Masih ingat gak perinciannya dulu? Orang meninggalkan sholat itu ada perincian. Perincian yang pertama, orang yang meninggalkan sholat karena mengingkari kewajiban sholat. Saya mau tanya, sholat itu wajib apa enggak? Wajibnya ini wajib yang diperselisihkan apa ijma? Tolong dijawab. Kewajiban sholat ini ijma apa masih diperselisihkan para ulama? Ijma Pak, setempel. Gak ono wong Islam gak ngerti sholat wajib. Gak ono ceritanya wong Islam gak ngerti nek sholat itu gak wajib. Kabeh ngerti, sak donya ngerti. Ijma setempel. Seluruh imam mazhab mengatakan, mau mazhab yang apapun, imam 4 nih, Imam Abu Hanifah, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal sepakat sholat 5 waktu hukumnya wajib. Ijma. Nah, terus perincian pertama ini, ada orang meninggalkan sholat karena dia mengingkari kewajiban sholat. Mengingkari kewajiban sholat. Maka perincian model pertama ini para ulama sepakat bahwa orang ini suruh tobat. Kalau nggak tobat dihukum bunuh dan dihukumi murtad. Jangan anggap remeh loh. Ya, masalah sholat jangan dianggap remeh. Saya ulangi, perincian pertama, jika seseorang mengingkari kewajiban sholat, maka seluruh ulama Islam mengatakan orang ini murtad kafir. Hukumannya apa? Suruh tobat, kalau nggak tobat dihukum bunuh, tidak disolati, tidak dikubur di kuburan kaum muslimin, tidak boleh diwarisi hartanya, tidak boleh disolati, tidak boleh diantarkan jenazah. Berat. Itu kalau mengingkari, sepakat seluruh ulama. Itu perincian pertama. Perincian yang nomor 2, orang itu meninggalkan sholat tapi nggak mengingkari. Ada nggak kayak gitu? Tak akoni Ustaz, sholat itu wajib. Aku ngerti nih awakku dosa. Tapi ya apa ya, kesel kabeh awakku. Beda enggak dengan yang pertama? Kalau pertama kan memang apa? Mengingkari. Yang kedua ini enggak mengingkari. Saya yakin sholat wajib. Aku tahu aku berdosa. Aku yakin sholat itu rukun Islam. Dan aku yakin sholatnya itu wajib, ijma. Tapi memang aku males. Saya mau tanya, beda enggak dengan yang pertama? Kalau pertama kan jelas ya, murtad kafir. Yang kedua ini dia enggak sholat tapi masih mengakui kalau sholat itu apa? Wajib. Ini bagaimana hukumnya? Kafir apa enggak kafir? Perselisihan para ulama. Jangan langsung dikatakan enggak kafir, masih perselisihan. Kalau menurut Imam Ahmad bin Hanbal, orang nomor 2 ini yang tidak sholat karena males tapi masih meyakini kewajiban sholat, menurut Imam Ahmad bin Hanbal orang seperti ini sama dengan yang pertama. Imam Ahmad tidak membedakan males apa enggak males. Imam Ahmad tidak membedakan ngingkari apa enggak mengingkari. Ya kamu ngingkari enggak ngingkari terserah, kamu males enggak males terserah, yang penting awakmu ninggalin sholat. Jelas? Menurut Imam Ahmad
maka disuruh tobat. Kalau tobat alhamdulillah, kalau enggak maka dihukum bunuh, tidak boleh diwarisi, tidak boleh dikubur di kuburan kaum muslimin, tidak boleh diselati, tidak boleh macam-macam. Tapi menurut Imam Syafi'i, menurut Imam Abu Hanifah atau madhab Syafi'i dan madhab Hanafi enggak sampai kafir. Karena dia masih apa? Meyakini bahwa sholat itu wajib. Ya, tapi dia malas. Lah, kata madhab Syafi'iyah dan Hanafiyah enggak sampai kafir, tapi dosa gede. Murtakibil kabair, termasuk pelaku dosa besar. Terus apa hukumannya? Suruh tobat, kalau enggak tobat dibunuh juga. Cuma bedanya habis dibunuh disolati, dikubur di kuburan kaum muslimin, boleh didoakan, boleh diwarisi hartanya. Saman paham nggak? Apa bingung? Nggak bingung ya? Nah, terlepas dari khilaf para ulama, berarti orang meninggalkan sholat itu bahaya apa enggak? Bahaya. Tetapi yang melaksanakan hukuman nggak boleh perseorangan. Mentang-mentang wis ngaji, hukum meninggalkan sholat, rotonggone gak sholat terus digawakno pedang. Ojo ngawur yuk. Penerapannya nggak boleh individu-individu. Harus ada legalitas hukum. Kalau Indonesia nggak menerapkan itu, ya nggak boleh main hakim sendiri. Ya kita berdakwah semampunya. Paham? Karena untuk yang menerapkan itu harus di bawah payung hukum yang resmi. Tidak boleh kiai, tidak boleh Pak RT, tidak boleh. Harus negara. Dan kalau negara kita belum, maka kita harus sabar. Maka kita terus berdakwah yang baik-baik, ngajak orang sholat. Ya, nah kalau sampean ditanyai orang sekarang, bagaimana orang kalau nggak, orang saya punya tetangga Ustadz, dan dia ini nggak mau sholat, gimana hukumnya Ustaz? Hukumnya cekelan tangannya jangan nang masjid. Ya, karena kita ini tidak dalam kondisi menghukumnya. Hukum itu kan tugasnya mahkamah, betul toh? Tugasnya menghukum itu mahkamah, harus ada pengadilan, harus ada suruh tobat, harus ada saksi. Oh panjang lebar itu. Nah, tapi karena itu kita belum punya, ya tugas kita cuma apa tadi? Berdakwah. Tidak boleh main hakim sendiri. Oke, itu tentang sholat ya. Jadi sholat ini penting Pak. Jangan dianggap remeh, ya. Terus yang nomor 3, wa ita'iz zakat, dan menunaikan zakat. Zakat secara umum ada 2. Yang pertama zakatul fitri atau zakat fitrah. Zakat fitrah itu wajib bagi setiap muslim. Ya, tidak dilihat balik apa tidak balik. Zakat fitrah itu, zakat itu gak ada hubungannya balik apa gak balik. Karena zakat yang dilihat adalah harta. Ada bocah kecil misalnya, tapi dia itu kaya raya, wajib bayar zakat enggak? Wajib. Karena itu ibadah maliyah, bukan ibadah badaniyah. Jelas? Jadi zakat fitrah ini dikeluarkan di penghujung Ramadan, paling lambat sebelum sholat Id dikeluarkan 1 sok. 1 sok itu berapa? 1 sok itu 4 mud. Soknya gak ngerti, mudnya juga gak ngerti. 1 sok itu 4 mud. Mud itu segini. Di zaman Nabi, sok itu takaran, bukan timbangan. Cuman zaman sekarang sudah dikonversi oleh para ulama. Paham ya? Disetarakan oleh para ulama. Kalau menurut pendapatnya ulama Arab Saudi, kebanyakan atau MUI-nya Arab Saudi 3 kilo. Kalau orang desa ya ada yang berpendapat 2,5%. Tidak ada masalah. Boleh ini boleh itu. Kalau ragu-ragu ya 3 kilo biar lebih mantap ya nggak apa-apa. Nah, itu zakat fitrah. Zakat fitrah itu asnafnya cuma ada 1. Fakir miskin. Mustahiknya itu loh maksud saya. Jadi nggak ada panitia amil zakat fitrah dapat, nggak ada. Karena tu'matan lil masakin, ngasih makar fakir miskin. Berbeda dengan zakat mal. Kalau zakat mal itu 8 asnaf. Fuqara miskin, apalagi orang yang punya utang, merdekakan budak, apalagi sabilillah, ibnu sabil. Nah itu termasuk amil, mu'allaf. Tapi kalau zakat fitrah lah kepada fakir miskin. Adapun yang kedua zakat mal. Zakat mal itu zakat harta.
Kapan seseorang itu dianggap kaya dalam Islam sehingga dia harus bayar zakat? Orang itu dianggap kaya dalam Islam dan wajib membayar zakat. Syarat yang pertama, kalau uangnya mencapai nisab. Nisab itu berapa? Nisab itu nisabnya harta kita. Batas kita dianggap sebagai orang kaya itu kalau harta kita mencapai nisab. Dan nisabnya harta kita itu kata Rasulullah berapa? Isruna dinar. Isruna dinar. Kita harus punya uang 20 dinar. Satu dinarnya itu Pak 4,25 gram emas murni. Jadi 20 dinar. Satu dinarnya itu 4,25 gram emas murni. Berarti 4,25 gram emas murni dikali 20 ketemu kirianmu ojo sesuai. Ketemu berapa? 85 gram emas murni. Kalau sampean punya uang seukuran 85 gram emas murni, berarti panjenengan dianggap kaya dalam Islam. Nah 85 gram emas murni itu kalau dikonversi ke rupiah berapa? Ya tinggal ngitung aja. Sekarang coba dilihat harga 1 gram di Antam, 1 gramnya berapa? Berapa? 600 ya gak ada mas. Hampir 1 juta. Memang laki-laki gak ahli masalah emas. Yang ahli emas itu ibu-ibu. Mas Bagia, Mas Bambang, Mas Hirman, ya, hampir 1. Terakhir saya lihat itu 900 sekian. Sekarang hampir 1 juta. Fluktuatif, 1 hari aja bisa apa? Bisa berubah. Kata antum tadi berapa? 998 kali 85 mas, coba. 83 juta. Ini fluktuatif ya, bisa naik turun tergantung harga apa? Emas di pasar. Anggaplah sekarang itu berarti berapa mas? 83 juta. Berarti kalau sampean punya emas 85 gram emas murni atau punya uang yang seukuran dengan itu, harga jual pasaran pada hari itu, kalau sekarang berarti 83 juta. Kalau saya misalnya perhatikan. Saya ini punya uang 30 juta. Sudah nyampe ini sebelum? 83 tadi kan kata beliau ya kan, untuk saat ini. Terus dilala ujuk-ujuk saya dapat rezeki 60 juta. Berarti kan 30 juta tambah 60 berapa? 90. Sudah sampai nisab? Ya, apakah langsung bayar? Enggak. Langsung saya kalendernya saya lingkari. Misalnya sekarang ini 3 Sya'ban, saya lingkari 3 Sya'ban. Jelas? Terus diapakan? Ditunggu setahun. Tunggu setahun. Tadi saya ngomong tanggal berapa tadi? 3 Sya'ban. Tahun depan tanggal 2 Sya'ban saya lihat uang saya. Karena hidup itu kan ada risiko. Ada sakit, ada pendidikan anak, ada uang gedung, iya kan? Ada bisnis rugi misalnya. Misalnya ternyata uang saya merosot untuk pembiayaan ini itu bisnis ini dan itu terus merosot sampai 50 juta. Hah? Berarti saya bayar zakat apa enggak? Bayar zakat enggak? Enggak, karena ketika ditunggu 1 tahun sudah tidak mencapai nisab. Tetapi misalnya tahun depan tanggal 2 Sya'ban saya lihat ternyata naik menjadi 100 juta. Wajib zakat enggak? Wajib, karena sudah di atas nisab kan gitu kan. Berapa yang dikeluarkan? Baru dikeluarkan berapa? 2,5%. Kalau uang saya menjadi 100 juta berarti saya keluarkan 2,5 juta. 2.500 ewu. 2.500 ewu. Berarti berapa? 2,5 juta. Kalau uang saya ternyata 200 juta berarti 5 juta. Kalau uang saya 90 juta, hitungan dewe. Berarti kan 2,5% kali 9. Sama hitung dewe. Yang penting ngono caranya. Sudah paham nggih? Begitu caranya antara zakat apa tadi? Zakat fitrah dan zakat mal. Nah,
Rumah yang ditempati tidak dizakati. Mobil yang dipakai tidak dizakati. Rumah itu, aset rumah itu tidak dizakati. Seandainya rumah itu dizakati, orang miskin pun wajib bayar zakat. Karena rumah itu gak ono murah. Saelele oma tanahnya wis larang. Gitu. Betul apa enggak? Kira-kira tanah itu nisab enggak kalau dipakai krus tadi itu? 853 juta. Apalagi Surabaya kayak gini ya kan, mahal harga. Makanya aset berupa rumah yang ditempati tidak dizakati. Mobil yang dipakai tidak dizakati. Kecuali kalau sampai punya mobil 20 taruh di showroom. Kena itu. Kena sebagai zakat perdagangan. Sampai punya rumah 3, satu untuk sampean, satu dipakai anak sampean, satu dipakai anak yang lain, enggak dizakati. Tapi kalau sampean punya 20 rumah terus dijual, dibuat apa? Jual beli apa jenenge itu? Iya, properti dan seterusnya. Berarti bayar zakat enggak? Ada aturannya sendiri. Nah, ada zakat. Zakat pertanian kalau tak ada hujan, enggak pakai pembiayaan, dikeluarkan 10%. Kalau dapat 1 ton, mengeluarkan 1 kintal. Tapi kalau pakai pembiayaan, pakai pompa, pakai air, pakai solar, pakai tenaga dan seterusnya, maka 5%. Kalau 1 ton berarti keluarnya berapa? Setengah. Kirianmu kok walot. 5% dari 1 ton itu berapa? 50 kilo atau 0,5 kuintal. Betul ya? Jadi syaratnya itu syaratnya itu harus, kalau tadi kembali ke zakat mal ya. Zakat mal itu 1, uang kita mencapai nisab, 2, berlalu 1 tahun. Sehingga enggak ada zakat bulanan, enggak ada. Bulanan, Ustaz, tapi gaji saya ini banyak Ustaz. Berapa Mas gaji sampean? Gaji saya ini Mas, itu Ustaz 10 juta per bulan Ustaz. Berarti kan saya keluarkan 250 tiap bulan nih Ustaz. Mas, zakat itu ndak ada per bulan. Paham ya? Zakat profesi ndak ada Mas. Tapi kan enak yang jadi karyawan, enak yang jadi anggota dewan, enak yang jadi dosen. Kalau nggak bayar zakat, tetap bayar zakat. Kenanya di zakat apa tadi? Mal. Berapa duitmu itu 1 tahun berlalu, lah itu kena. Tetap kena, bukan nggak kena, tetap kena. Ustadz, kalau caranya, karena katanya 1 bulan nggak boleh Ustadz. Bagaimana kalau kita total? Kalau gaji saya per bulan 10 juta berarti 10 kali 12 kan gitu kan? Berapa totalnya? 120. Lah berarti nanti kalau 120 tinggal dikeluarkan 2,5%-nya. Itu pun nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Mas, setahun digaji 10 juta jadi 120 juta itu nggak mungkin auto setahun segitu. Nggak mungkin. Karena hidup itu ada risiko, ada pengeluaran, biaya pendidikan anak, biaya sekolah, biaya. Jadi tetap ada berdasarkan include seluruh harta sampean tiap tahunnya tadi. Itu ya. Terus sekarang apa ini? Wa hajjil bait, dan nomor 4, wa hajjil baiti, dan melaksanakan ibadah haji. Semoga panjenengan semuanya dan kita semuanya bisa haji. Amin. Pak sing sampean merasa duwe titik, rungono aku ya. Jangan patah asa dan mengatakan wes kono harapan aku gimana. Akhirnya gak ndonga, keliru sampean. Sampean miskin, aku miskin, tapi Allah sugih. Mulai saiki, mari sholat isya engko sampean ndonga sing apik. Detik ini mulai sampai sampean mati. Sampean ndonga sing apik. Ya Allah, berikan rezeki kepadaku ya Allah supaya bisa haji dan umrah. Terus sing temenan ndongamu iku. Innallaha idza qaddara syai'an hayya'a asbabah. Allah itu kalau mentakdirkan sesuatu, Allah ciptakan sebab-sebabnya. Sing penting dongamu sing apik. Allah yang akan memberikan apa? Jalan keluar nanti kalau sampean. Tapi nek sampean donga wis gak, karep wis gak ono, wis bahaya iku. Wis sampean toto niat sing apik. Ya, dan alhamdulillah saya dulu merasakan itu, Pak. Enggak punya apa-apa. Dan belajar haji sungguh-sungguh. Makanya kata para ulama, al-ilmun nafi' yajdibu amal soleh. Ilmu yang bermanfaat akan menarik amal solehnya. Sampai kalau
belum mampu zakat, belajar zakat yang sesungguhnya. Sampean belajar zakat sing tenanan. Nanti Allah akan menjadikan ilmu sampean tadi itu akan mencari amalnya, Allah jadikan Anda kaya dan bisa zakat. Sampean belum bisa haji, belajar haji yang serius sampai jadi pikiranmu. Belajar haji yang serius sampai jadi pikiranmu. Kalau ilmu sudah sampean ilmui, nanti Allah yang akan mencarikan amal solehnya. Ilmu yang sudah sampean ilmui akan menarik amalnya. Paham maksudnya ya? Makanya harus semangat ngaji yang benar. Yang terakhir, setelah itu adzan, saya jawab gitu gitu. Sebentar. Wasaumi Ramadan, yang terakhir puasa Ramadan. Rawahul Bukhari Muslim. Puasa Ramadan kemarin sudah dijelaskan ya kan? Ya, intinya puasa Ramadan itu intinya wajib. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepada kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Terima kasih, semoga yang disampaikan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu nabiyana Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.